Udah masuk ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala LPPM Unida Gontor Al Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Yang saya hormati tim Divisi Pengabdian kepada Masyarakat selaku pemateri pada sosialisasi hari ini, dan yang saya hormati segenap koordinator LPPM Prodi Unida Gontor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi panduan KKN tematik Universitas Darussalam Gontor tanpa halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, seperti yang kita nantikan saat ini dan yang kita seperti yang kita rasakan saat ini dan yang kita nantikan syafaatnya esok di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator, perkenankan untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi panduan KKN tematik yang akan diisi oleh Kepala LPPM Unida Gontor, yakni Al Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Kemudian masuk ke materi sosialisasi panduan KKN tematik yang akan diisi oleh Ustadzah Eli Windarti Hastuti dan Ustadzah Umi Isnatin. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala LPPM Unida Gontor kepada Al Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para dosen Unida Gontor yang kami hormati, yang kami banggakan, sekali lagi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di dalam majelis ini, dan kita berharap pertemuan singkat ini berikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Ibu bapak dosen Unida Gontor yang kami hormati, ya khususnya sebagai koordinator ya LPPM di masing-masing prodi ya. Insya Allah LPPM itu mendapatkan amanah ya dalam hal ini justru dari Bapak Wakil Rektor 1 ya, yaitu Bapak Dr. Hamid ya, Fahmi Zarkasi, dalam rangka untuk menyusun yaitu panduan kuliah kerja nyata. Ada beberapa hal yang melatar belakangi ya, dari tersusunnya panduan kuliah kerja nyata tematik ini ya, yaitu yang pertama pemicunya itu adalah karena musim pandemi itu yang dimungkinkan ya, artinya yang tidak dimungkinkan bagi mahasiswi Unida untuk melakukan KKN yang sifatnya reguler ya, ngumpul-ngumpul di masyarakat dan sebagainya itu. Maka inilah salah satu saya kira pemicu ya perlu adanya panduan KKN tematik ini.
Kemudian yang kedua yang melatar belakanginya itu adalah, saya kira ini berlaku di semua perguruan tinggi ya, bahwa ada juga sebagian perguruan tinggi yang masih melakukan KKN, ada yang tidak. Ada juga KKN itu yang sifatnya memang reguler, yang seperti yang dilakukan baik di UGM, di UNER dan sebagainya. Tetapi juga tidak semua KKN itu dalam bentuk reguler ya, tapi ada yang namanya tematik ya. Apa sih perbedaan atau kelebihan dari perbedaan ya, atau persamaan dari KKN tematik sama reguler? Kalau KKN yang sifatnya reguler itu lebih cenderung sifatnya multidisiplin ya, yaitu melibatkan berbagai prodi dan sebagainya ya. Sekalipun nanti juga tidak bisa hitam putih ya, apakah terus kemudian tematik tidak. Tetapi kalau tematik itu cenderung pada monodisiplin, lebih fokus ya terhadap suatu bidang. Saya ambil contoh dalam kasus ekonomi misalnya. Bagaimana misalnya mengatasi mengentaskan sebuah kemiskinan di desa tertentu, misalnya kan butuh fokus dalam bidang pengentasan kemiskinan saja. Sekalipun di dalam implementasinya di situ tidak bisa sendiri, memang prodi yang bersangkutan itu tentunya akan melibatkan bidang-bidang yang lain. Tetapi kalau dalam reguler itu kan di mana program-programnya itu adalah setiap program yang dilakukan itu selalu melibatkan berbagai prodi dan dilihat dari berbagai aspek yang lain. Itulah saya kira yang membedakan. Maka yang melatar belakang dengan karakteristik yang seperti itu ya, makanya kita membentuk dengan instruksi dari Bapak Wakil Rektor, kita membuat sebuah tim yang kita lakukan beberapa tahapan. Yaitu yang pertama yang kita sebut dengan tahap persiapan. Ketika dalam tahap persiapan kita melakukan eksplorasi literatur, melakukan studi banding, ya, kemudian mencoba untuk melakukan pemetaan kondisi yang subjektif maupun objektif yang ada di UNIDA itu. Maka tersusunlah yang namanya kita mencari sebuah model-model yang tepat ya. KKN model tematik yang seperti apa yang kira-kira bisa diimplementasikan di UNIDA. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya ya, itu kita melakukan eksplorasi. Mohon maaf kalau persiapan tadi lebih pada kayak semacam proposal, desain dari kegiatan itu. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan itu lebih pada pengumpulan data, FGD, forum grup diskusian, melibatkan semua dosen, semua prodi, juga pimpinan, itu di situ. Maka diantaranya tersusunlah itu, terus diolah, dimatangkan lagi, ya saya kira cukup waktu panjang ya. Terus tahap finishing itu adalah publikasi ya. Publikasi dan sosialisasi. Tapi yang ingin saya tekankan pada Ibu Bapak dosen, sekalipun ini sudah sifatnya disosialisasikan di dalam tahap implementasinya, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada namanya koordinasi, sinergisitas dengan unit-unit lain, itu di situ. Termasuk tentunya dalam konteks ini yang paling menentukan adalah Kaprodi ya, Kaprodi, dekan ya dan sebagainya. Apakah misalnya semua masih tetap mempertahankan reguler atau masih memungkinkan ada alternatif dengan KKN tematik ini? Saya kira itu adalah kewenangan otonomi masing-masing prodi maupun fakultas. Ini yang kita tekankan. Ibu Bapak dosen yang kami hormati ya. Kemudian itu saya kira tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam tersusunnya panduan KKN tematik ini ya. Dan yang saya tekankan tadi adalah tentunya tidak serta-merta ya,
terus bisa dilaksanakan itu tentu adanya koordinasi, adanya konsultasi ya dengan pihak-pihak yang terkait. Tetapi yang ingin yang coba kita tekankan ya, mohon maaf, dalam di sini posisi LPPM ya, ketika nanti misalnya terlaksananya daripada KKN tematik ya, itu tentunya punya tanggung jawab untuk melakukan mediasi, melakukan pengawalan dan sebagainya. Tapi minimal apa yang dilakukan oleh KKN itu adalah memberikan semacam opsi-opsi ya, menu. Upama nanti akhirnya misalnya dari pimpinan, dari dekan atau kaprodi masih tetap menggunakan regular juga tidak ada masalah. Yang penting menu tentang perlunya KKN tematik itu saya kira sudah kita siapkan segala perangkatnya lah. Seperti apa nanti ya? Seperti apa nanti rinciannya kayak apa, terus tujuannya kayak apa, detailnya kayak apa, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Eli. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Ibu Bapak dosen semuanya dan khusus kepada divisi LPPM ya, dan staf yang telah menyediakan segala uborampe-nya sehingga terselenggaranya acara ini, dan kita berharap acara-acara seperti ini memberikan manfaat, kebaikan, keberkahan untuk UNIDA dan untuk seluruh aktivitas akademika Universitas Darussalam Kota. Ini aja, dan sekali lagi kalau ada kekurangan, sekali lagi kami selaku penanggung acara ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan akhirnya marilah acara ini ya, sosialisasi panduan KKN tematik kita buka dengan bacaan basmalah dan hamdan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Fajar yang sudah memberikan sambutan sekaligus sudah membuka acara pada